Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. FM Mandiri Radio News Free Station. Selamat malam kawan mandiri semuanya dimanapun malam ini kalian berada. Kali ini kita sudah ada beberapa kawan mandiri yang kembali melanjutkan ceritanya pada minggu lalu, dimana cerita ini juga Nino ambil dari perumahan mereka. Jadi ini kita ada di salah satu perumahan di daerah Skip. Kita di sini sudah ada Mas Anca dan juga bersama Mas Yayan, dan malam ini ada kawan mandiri lain yang ingin bercerita juga dengan Mas Didi. Oke, dan sekarang kita akan satu persatu kita akan mendengarkan cerita mereka, dan kali ini kita akan mulai dari Mas Anca itu sendiri. Oke, pada minggu lalu kan Mas Anja pernah cerita tentang pengalamannya ketika latihan silat ya. Dan kali ini ceritain tentang apa ini Mas Anja? Untuk cerita malam ini masih sama yang seperti yang kemarin ya Mas Nino. Ya masih ketemu dengan sesosok kuntilanak. Jadi ya setelah pertama ya saya ketemu yang di belakang stadion itu, ini ketemu lagi gitu loh. Apakah Tante Kunti itu tuh mengikutin saya atau karena belum dilepas gitu loh. Dilepasnya gitu lah Mas. Maksudnya dilepas tuh gimana? Ya mungkin dia tuh masih ngikutin saya gitu loh Mas. Jadi mengikutin saya kemana saya pergi itu, dia tuh masih nempelin saya terus gitu kan. Nah sempatlah saya tuh juga ya minta pertolongan juga dengan seseorang teman ya untuk ngelepas lah bahasanya kan, biar nggak ada yang ngikutin saya, dan badan saya juga ada di pagar gitu loh, gitu Mas. Oke, jadi ini ceritanya rentang waktunya dari cerita pertama agak jauh atau masih berdekatan? Agak jauh sih tuh Mas, ya hampir kisaran 1 bulan lah ya dari kejadian itu. Ya saya bertemu kembali dengan sesosok kuntilanak. Itu suatu malam lah ya, malam seingat saya itu pas posisi saya habis pulang dari kuliah tuh Mas. Karena kan saya dulu tuh kan kuliah itu kan kuliah malam. Nah kuliah malam itu saya langsung ke tempat teman saya, yaitu di daerah Dahlia, Jalan Dahlia. Nah di Jalan Dahlia karena mengerjakan tugas. Nah, setelah dari situ ya tak terasa juga lah ya, kembali lagi ya hampir sama ya kayak cerita saya yang di minggu yang lalu ya, sahabat mandiri. Itu saya pulangnya juga jam 11:30 malam itu Mas, jam 11:30 malam, dan saya ingat itu malam apa, itu malam Jumat, tapi saya nggak tahu tuh Mas itu malam Jumatnya malam Jumat apa gitu kan, seperti itu Mas. Nah setelah itu ya saya pulang, saya sudah berpamitan dengan teman saya dan beserta juga orang tuanya dia juga, karena posisinya orang tuanya belum tidur. Jadi pas setelah saya lagi di jalan mengendarai motor saya, kan di Jalan Dahlia itu kan ada namanya perlintasan kereta api ya kan Mas. Ada kan Mas ya di situ kan. Nah pas tepatnya itu ya sesudah Coca-Cola lah ya. Jadi pas saya jalan tiba-tiba itu ada kereta lewat. Ya, kereta Boboranjang lah. Memang posisinya itu sepi banget itu Mas, malaman itu ya, karena kan udah jam 11:30 lah ya. Kereta lewat. Ya saya sempat ngomong gini, "Guys, ada Mbah Pur lewat nih," kata saya kan. Karena saya nyebut kereta itu Mbah Pur, kata saya kan. Nah, karena saya sambil nunggu, mesin motor saya juga saya matiin kan. Nah pas saya ngeliat dari gerbong kereta itu,
tiba-tiba saya tuh melihat sesosok ini mas, sesosok yang pernah saya lihat itu di belakang stadion itu. Nah, sosoknya itu ya kayak berupa kuntilanak gitu. Jadi dia itu duduk di gerbong ya, pas di gerbongnya itu di gerbong itu dia sambil duduk dan melihat saya lagi gitu loh. Posisinya natapin saya ngelihat, dia juga melihat saya sampai dia duduk di posisi gerbong itu udah lewat jauh itu dia masih posisi ngeliatin saya. Nah di situ saya tuh sempet bingungan itu mas, saya tuh kebingungan, saya ini mau balik lagi atau mau lanjut seperti itu kan. Kereta tuh habis, langsunglah saya tuh ngegas motor saya. Saya ngegas motor saya, ya saking karena udah panik bener itu kan. Sambil saya bawa motor tuh kenapa ini kok masih ngeliat lagi dengan hal yang kayak gitu. Nah setelah itu pas tepatnya di Jalan Pahlawan ya, di Jalan Pahlawan ya, kalau mungkin teman-teman sahabat Mandiri tahu nih ya, daerah dekat kantor Capil ya mas ya dekat kantor Capil tuh. Nah di situ kan gelap juga tuh. Nah posisi pas saya lewat di situ, saya juga melihat kayak ada sesosok orang nyebrang mas, nyebrang juga itu ya, sesosoknya orang nyebrang. Tapi saya nggak tahu benar bentuknya itu, dia bentuknya apa saya nggak tahu, pokoknya itu orang nyebrang. Sempatlah saya tuh bawa kendaraan motor saya tuh agak ngerem kan karena saking kepanikan. Pas saya sudah lewat aja saya tuh sempat bengong juga tuh kan mas, apa yang saya lihat tadi, apakah itu ngikutin saya gitu kan. Nah setelah sudah mau mendekatin rumah saya itu, pas saya ngeliat spion, ya ternyata benar mas, sosok kuntilanak itu mengikutin saya dari belakang. Itu real banget, saya ngeliat di belakang spion saya, dia ngikutin saya itu ya, dia nggak nampak ya, kayak ngejar saya gitu loh mas. Sampai ya ada dekat rumah saya ini ada sebuah tikungan lah ya. Buat dari tikungan itu ternyata saya lihat di spion itu sudah tidak ada lagi gitu di situ mas, sosok kuntilanak itu. Nah ya sempat itu juga saya pas waktu tidur di malam hari itu ya ngerasa kayaknya itu masih ngintilin aja gitu loh kan. Jadi saya mau keluar malam itu ngerasa kok kayak agak bahasanya apa, parno ya mas ya, parno gitu loh mas. Nah itulah, nah, akhirnya dari situlah saya terus yakinin kenapa saya ini masih bisa ngeliat kayak gitu loh. Lebih baik kita melihat yang bagus loh mas, ya kan, daripada ngeliat yang kayak gitu. Karena ya alhamdulillah ya sampai sekarang juga ya saya sudah ngeliat lagi gitu mas. Ya itu ya sahabat Mandiri. Oke, jadi sosok itu yang mirip sama yang pernah Mas Anca lihat di belakang stadion itu, mirip banget mas, mirip banget ya. Sesosok kuntilanak itu ya rambutnya panjang, mukanya tuh mukanya nggak jelas banget, bajunya pakaiannya putih itu, dan dia juga nggak nampak ya, nampaknya tuh nggak nampak ke tanah ya mas ya, itu nggak nampak maksudnya. Iya nggak nampak gitu loh, seperti itu. Tapi Mas Anca pernah tanya sama orang pinter kayak misalkan teman Mas Anca itu alasannya dia ngikutin Mas Anca sampai sekarang tuh tahu nggak? Kalau itu saya pernah tanya mas ya, kalau dari teman saya karena kan saya mengikuti perguruan itu kepekaan mas. Jadi pernah lah saya waktu itu ngomong dengan teman saya itu, saya pengen buka mata batin bahasanya. Nah, tapi dari teman saya sendiri tuh ya ngomong ke saya, apa kamu kuat gitu loh, lebih baik melihat yang bagus daripada ngelihat yang buruk, seperti itu mas. Nah pas waktu lagi latihan penaikan tingkat ternyata peka gitu loh di badan saya ini. Jadi waktu itu ya sempat saya udah dulu itu ngerasa, cuman ngerasa aja loh mas. Jadi ngerasanya itu tangan saya itu kalau ada kayak aura-aura yang kayak gitu bergetar gitu loh, getar gitu loh. Nah pas udah karena ada peka ini jadi bisa melihat kayak gitu. Dan akhirnya saya mengurangin lah intinya dari kepekaan itu. Ya alhamdulillah sih sekarang sudah nggak bisa ngeliat lagi gitu ya. Tapi kalau untuk kayak ngerasa ya mungkin masih sampai sekarang ini detik ini ngerasa kalau kayak itu masih ngerasa gitu. Oke, Mas Anca terima kasih untuk ceritanya pada malam ini. Cuman ya itu
lagi-lagi ya, buat kawan mandiri yang mungkin aja ada yang masih penasaran dengan apa sih rasanya bisa ngelihat makhluk seperti ini, seperti itu gitu kan. Jadi ya kalau misalkan masih ada niatan kawan mandiri, beberapa kawan mandiri pengen buka mata batin, kalau kita boleh kasih saran, mungkin gak usah, ditahan aja. Karena memang karena rasa penasaran kalian tuh bakal terbayar lebih dari apa yang kalian pikirkan.